Kita bersolawat kepada Nabi bukan maksudnya kita itu 24 jam duduk, zikir, solawatan terus, bukan. Ya, kita memang harus seimbang kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Elivia YouTube channel. Semoga teman-teman semuanya selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan dan juga keberuntungan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membalas komentar yang masuk di salah satu video saya, yaitu sholawat kok dikaitkan dengan urusan ekonomi, urusan duit. Sholawat kok dikaitkan dengan urusan dunia. Mau kaya raya, berpikir realistis lah, kerjalah, dan lain-lain. Itu sudah banyak yang masuk di kolom komentar, tidak hanya di YouTube, tapi di TikTok dan lain-lain ya. Nah, saya akan membalasnya, saya akan membahasnya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya silahkan teman-teman klik subscribe, klik loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga dengan teman-teman meng-share video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya ya. Allahumma amin. Jadi begini teman-teman. Nah, kenapa sih sholawat dikaitkan dengan urusan ekonomi? Nah, kita masih hidup di dunia, masih diberikan umur menikmati dunia ini, pasti berkaitan erat, tidak lepas dari urusan ekonomi, urusan duit. Kita mau makan, pasti butuh duit buat beli beras, buat beli lauk pauk. Kita mau berobat, ya butuh duit untuk berobat. Kita mau membayar biaya pendidikan, mungkin pendidikan pribadi, pendidikan anak, pendidikan adik, atau siapapun, ya butuh duit. Kita mau beli baju, beli mukena, buat beli alat ibadah, beli apapun, butuh duit kan, sebagai alat transaksi. Pasti semuanya berkaitan erat dengan yang namanya urusan duit. Namun, Allah menitipkan urusan rezeki itu berbeda-beda. Porsinya berbeda-beda. Ada yang di kalangan bawah, ada yang di kalangan menengah, ada yang di kalangan atas. Kenapa berbeda-beda? Ya pasti ada tujuannya. Allah pasti memiliki tujuannya. Bisa jadi yang dititipi rezeki banyak, ya itu juga ujian. Apakah dia nanti jadi pelit dengan tetangga? Apakah dia mau menolong sesama? Apakah dia mau berjariah, berinfak ke masjid, dan lain-lain? Itu ujian. Nah, yang dititipi rezeki di bawah, ya itu ujian, supaya tujuannya itu apa? Supaya setiap manusia itu mau mengusahakannya. Ya, atau sama saja dengan berikhtiar. Ikhtiarnya itu apa? Ikhtiarnya adalah jalur langit dan juga jalur darat. Nah, apabila ada yang berkomentar seperti ini, nah, mau kaya raya, ya berpikir yang realistis lah, dan lain-lain. Jadi gini teman-teman, ya kita butuh uang, kita mau kaya raya, ya memang harus kerja, ya. Ya memang kita harus bekerja keras. Mungkin kita mencari pekerjaan, mencari atau usaha dagang, usaha bisnis apapun, jual online, jualan di online, dan lain-lain, iya kan? Pasti kita itu memang harus bekerja keras. Jalur darat yang kita harus lakoni, yang harus kita lalui. Nah, namun pasti di dalam urusan jalur darat yang sedang kita ikhtiarkan, yang sedang kita perjuangkan, pasti menemui titik yang namanya kesulitan, yang namanya kesusahan, yang namanya kekurangan. Ya, ini bersinggungan dengan jalur darat dan juga urusan ekonomi. Ya enggak? Teman-teman pasti pernah mengalami kan? Ya, itu sebenarnya Allah itu sedang mengingatkan kita supaya kita juga harus berikhtiar dengan jalur langit. Berikhtiar dengan jalur langitnya itu apa? Ya kita memohon kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon kepada Allah. Namun alangkah baiknya ketika kita mau memohon kepada Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kaya, yang maha memberi, alangkah baiknya
dengan perantara. Jangan ujuk-ujuk kita memohon kepada Allah, apalagi pendosa ya seperti saya dosanya juga banyak banget. Saya tidak pernah ujuk-ujuk memohon kepada Allah, pasti saya melalui perantara, melalui wasilah. Wasilahnya itu apa? Sholawat. Kenapa harus dengan sholawat? Ya karena di Al-Quran itu ada dalilnya. Contohnya, terutama di surat Al-Ahzab ayat 56. Sudah bolak-balik saya bahas tentang surat Al-Ahzab ayat 56 di video sebelumnya ya. Allah menyuruh kita supaya kita bersolawat kepada Nabi karena Allah sendiri yang menciptakan kita, menciptakan dunia akhirat itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa bersolawat kepada Nabi? Ya, Allah menciptakan Nabi Muhammad, Rasulullah, itu diciptakan untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi panutan kita yang kelak akan memberikan syafaat di yaumil akhir, yang kita mungkin berbelok, kita berbuat dosa banyak banget, insya Allah melalui wasilah sholawat, Nabi besar Muhammad kita itu akan memberikan syafaat pertolongan agar kita diampuni dosanya, dan insya Allah atas ridho Allah kita itu catatan amalnya yang baik, karena wasilah sholawat lebih banyak kita akan bisa masuk surga. Allahumma amin. Nah kita balik lagi ke urusan dunia ya. Jadi antara jalur langit dan jalur darat itu memang harus seimbang. Ya, jadi kalau ada yang bilang berpikir yang realistis, ya memang berpikir realistis untuk kita bekerja, berikhtiar di jalur darat dengan usaha apapun, ya mungkin berjualan, berbisnis atau bekerja di perusahaan apapun, kita memang harus lalui. Namun alangkah baiknya itu kita utamakan jalur langit dulu. Sebelum kita bekerja, sebelum kita berikhtiar jalur darat, alangkah baiknya kita itu memohon ridho Allah agar Allah memberikan kemudahan, memberikan keluasan rezeki, ya, dan lain-lain. Dan melalui perantara sholawat. Karena sholawat itu ada tertuang di Al-Quran. Nah, kemudian kita juga kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ada di Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pada intinya ya, Allah itu menganjurkan kita itu untuk mengutamakan atau menikmati negeri akhirat, dan kita jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan. Jadi kita memang harus seimbang urusan dunia dan akhirat. Bukan maksudnya kita itu 24 jam duduk, zikir, sholawatan terus. Bukan. Ya, kita memang harus seimbang kok. Harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Ada waktunya kita bersolawat yang kita khususkan. Misal mungkin dengan bilangan tertentu ya, mungkin 5.000, mungkin 1.000, mungkin 10.000 dan lain-lain. Ya. Dan kita itu juga ketika sedang bekerja, mungkin kita bisa disambi dengan di hati ya, kita bersolawat dan lain-lain. Ketika kita ingat kepada Allah melalui solawat, insya Allah urusan kita itu akan diberikan kemudahan. Nah, ketika kita mengejar negeri akhirat, mengutamakan akhirat, Allah itu juga menjanjikan dunia juga akan mengikuti kita. Kita tidak perlu mengejar-ngejar lagi urusan dunia yang terlalu kita kejar-kejar. Karena misalnya kita mengutamakan akhirat, contohnya selain sholawat ya, kita sholat tepat waktu, ya tidak menunda-nunda, apalagi bolong. Kemudian kita juga rutinkan bersedekah, kita merutinkan untuk riyadhah, baca surat Yasin atau Al-Waqiah, sholat duha, sholat tahajud, kita memohon kepada Allah. Ya, insya Allah ketika kita mengutamakan urusan akhirat, dunia akan mengejar-ngejar kita. Ya, jadi apabila teman-teman yang belum mempercayai dengan wasilah-wasilah sholawat, saya tidak memaksakan.
Dan saya itu tidak berbicara tentang mazhab apapun atau kepercayaan yang saya yakini, tidak ya, saya tidak membahasnya itu. Yang saya bahas adalah sholawat, karena ada anjuran kita juga untuk bersalawat di Al-Quran itu ada. Ya, yang belum mendawamkan, belum apa-apa, mungkin belum terbuka, dan saya tidak bilang dari video-video sebelumnya untuk 24 jam bersolawat itu tidak, namun kita juga harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Ya, baik, segitu dulu apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.